Hai guys, welcome to Stoic Spark. Hari ini adalah edisi pertama Stoic Spark mengudara guys. Yelah mengudara. Oke, hari ini aku mau sharing tentang kehidupan guys. Stoic Spark adalah sebuah channel baru di Yos Prakoso, dimana aku sudah bahas film, musik, vacation, dubbing, ventriloquist dan juga cerita tentang tokoh. Hari ini aku mau sharing hal yang baru, yaitu Stoic Spark tentang motivasi kehidupan guys. Ini untuk kali pertamanya, edisi pertama ya, the new version atau new edition this time gitu kan. Aku pengen sharing tentang kehidupan guys. Itu bagaimana caranya kita tetap tenang walaupun kita bertepuk di belah tangan guys. Ini bagi kalian yang sedang salah sama cowok atau cewek gitu kan, tapi dia nggak respon sama kamu guys. Oke, gimana sih ciri-cirinya orang nggak sama kita guys? Yang pertama ya, ketika kita ketemu langsung dia cuek sama kita, sering buang muka, sering memunggungi kita, dan ketika kita ajak ngobrol dia cuma jawabnya cuma sepatah dua patah kata dan berusaha untuk tidak bertemu kita secara lama guys. Lalu ketika kita WA dia ataupun kita DM dia, itu dia jawabnya lama, slow respon. Kita WA jam berapa, baru jam berapa dibalas. Padahal kamu tahu ketika ketika kamu sama dia ketemu langsung, dia sering bawa HP, sering pegang HP, sering buka HP. Jadi nggak mungkin orang zaman sekarang di mana semua bawanya HP, pegang HP sering tetapi jawabnya lama. Itu fix orang itu nggak suka sama kamu karena kamu tidak menjadi prioritasnya dia guys. Lalu bagaimana sikap kita yang benar agar kita tetap tenang walaupun kita bertepuk sebelah tangan guys? Yang pertama, fokus pada diri sendiri guys. Ingat, kamu harus kenal siapa diri kamu, apa kamu, dan bagaimana kamu guys. Dan di situ kamu harus belajar bagaimana kamu bisa mengurangi kekurangan kamu dan meningkatkan kelebihan kamu guys. Daripada fokus sama orang yang jelas-jelas kamu terbang sia-sia waktu dan tenaga kamu, lebih baik fokus sama diri kamu sendiri untuk terus kamu bisa mengenal diri kamu secara seutuhnya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik guys. Yang kedua, kurangi obsesi sama dia guys. Kamu tahu ya, yang membuat kamu terobsesi adalah kompulsif kamu. Apa itu kompulsif? Kompulsif adalah sebuah sikap di mana kita terlalu sering melakukan hal yang sama guys. Misalnya gini, kita makan keripik gurih berkali-kali, padahal kita tahu tubuh kita, otak kita udah kenyang, tapi entah bagaimana tubuh kita, otak kita terus meminta. Itulah kompulsif. Hal yang kita lakukan berkali-kali dan kita tahu itu sebenarnya udah nggak ada faedahnya. Sama seperti sama ini, karena kamu terlalu sering melihat dia, menatap matanya, melihat dia tersenyum, kamu juga membuat dia seolah terobsesi sama kamu dan kamu mengembangkan dia menjadi seorang yang kamu sukai guys. Dan itulah yang menjadi trigger kamu terobsesi sama dia guys. Lalu bagaimana caranya? Ya jelas, kurangi obsesi itu. Caranya mulai sekarang, jangan lagi ngobrol sama dia, jangan lagi lihat dia, jangan lagi melihat tersenyum dan ramah sama dia. Hanya sebatas untuk mengurangi obsesi, bukan benci sama dia. Itu nggak boleh. Tapi kita lebih tepatnya, gimana caranya kita mengurangi rasa ini agar tidak semakin menyiksa kita seperti selama itu guys. Oke, kalau kita pun satu teman sama dia, satu tempat kerja ataupun satu sekolah, ya kita tetap ngobrol, tetapi semua hanya dalam koridor pekerjaan, job desk, SOP gitu kan. Itu penting, itu hal yang wajar, tetapi basa-basi, lalu juga ngobrol, sharing, ketawa cukup. Karena itu cara kita untuk tidak mengembangkan kompulsif kita yang membuat kita terobsesi. Yang kedua guys. Yang ketiga guys, kembangkan diri kamu. Ingat guys ya, hidup kita cuma sekali. Jadikan semua lebih berarti daripada kita fokus sama orang. Hidup kita sia-sia. Lebih baik kita kembangkan potensi diri kita. Kita suka film, ya udah nonton film aja. Lalu juga kalau ada apa klub gitu tentang Twitter, ya ikut aja guys. Intinya gini, di dunia ini guys ya, masih banyak buku yang harus dibaca, banyak film harus ditonton, banyak musik yang harus didengar, dan banyak tempat yang harus dijelajahi. Jadi kembangkan diri kamu sendiri, kembangkan semua bakat dan potensi kamu sendiri guys. Daripada waktu kamu habisin buat dia, lebih baik habisin untuk ngembangin potensi diri kamu sendiri guys. Ingat, hidup ini berarti, kamu itu berharga, jadi kamu harus berkembang dari waktu ke waktu guys. Yang ketiga. Yang keempat, support system. Cintailah orang-orang yang mencintai kamu, yang ada buat kamu, keluarga, circle yang jelas di mana mereka selalu ada buat kamu. Ketika kamu sedang down, sedih, mereka ada buat kamu guys. Jadi jangan sia-siakan mereka yang selama ini kamu sia-siakan karena kamu terobsesi sama orang itu guys. Tetapi sekarang dibalik, sekarang sia-siakan orang itu untuk orang yang kamu sayangi, orang yang ada buat kamu, yaitu circle kamu dan juga kakak kamu guys. Dan mereka sudah pasti memberi support buat kamu guys. Yang
last but not least ya, yang kelima guys, jadilah diri sendiri, jangan takut kesepian. Ingat, kita berkaca dari semua orang hebat, musisi hebat, Chester Bennington, Corey Taylor, mereka menemukan siapa mereka dan bikin karya hebat ketika mereka dalam kesendirian mereka. Jadi kesepian bukanlah musuh, kesepian bukanlah ketakutan. Aku juga pernah takut ketika dulu kesepian, nggak punya cewek gitu kan. Tapi ketika aku bandingin gitu kan, antara aku compare antara aku sendiri tetapi bisa punya karya, bisa bikin banyak buku bisa aku baca, banyak film bisa aku lihat, banyak musik aku bisa dengar, ternyata itu jauh lebih menyenangkan daripada cuma punya cewek, cuma chatting, cuma telepon, cuma pacaran yang nggak ada faedahnya. Tuh bullshit sama sekali guys. Jangan, ingat ya, kita itu hidup untuk cari pasangan hidup, teman hidup, bukan cari cewek yang cuma sebatas pacaran, putus, itu nggak ada manfaatnya guys. Jadi lebih baik kamu menikmati kesepian kamu dengan bikin sebuah karya, minimal kamu belajar sesuatu agar kamu bisa berkembang guys. Ingat ya, kamu itu berharga, kamu itu penting ya, daripada kamu fokus sama orang lain, hidup kamu akan sia-sia. Lebih baik kamu fokus sama diri sendiri guys, dan mengembangkan diri kamu semaksimal mungkin guys. Oke, ini cara kita tetap tenang walaupun kita bertepuk tangan, karena kita tahu hidup ini cuma sekali guys. Jadikan semua lebih berarti. Jadi jadilah diri sendiri. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic, ciao.